Selamat siang bagi kita semua, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tema hari ini sangat menarik, ya. Sehat mental dan spiritual. Ya, mungkin ada yang agak kurang sehat, ya. Ya, dalam mental dan spiritual. Biasanya kita lebih memperhatikan kesehatan fisik, ya. Wah, badan lagi nggak enak nih, berdoa, tapi mental nggak terlalu diperhatikan. Kenapa? Karena memang alat ukurnya belum ada, ya, alat ukur yang pasti seperti misalnya mau ukur suhu badan itu pasti akurat, ya, ada alatnya. Ya, mau periksa otak, ya, entah MRI lah, entah scan, entah apa alat-alat kedokteran untuk memeriksa fisik tubuh kita, itu ada alat yang akurat. Ya, tetapi untuk memeriksa mental dan spiritual, ya, itu hanya ada indikator-indikator, katakanlah ada tes psikologi, ya. Itu hanya melihat gambaran besar, tapi nggak bisa akurat 100% seperti alat-alat kedokteran yang ada. Karena itu menarik bagi kita untuk bersama-sama belajar tentang kesehatan mental maupun kesehatan spiritual. Ya, di gambar yang di layar itu ada orang yang otaknya oke, ya, yang warna hijau biru, tapi yang warna orange kemerahan itu otaknya kusut. Otaknya kusut. Ya, mental itu berkaitan dengan pikiran, berkaitan dengan perasaan, ya, berkaitan dengan hati, ya, itu yang disebut dengan mental. Tentu ada kaitannya juga nanti dengan spiritual dan bahkan ada kaitannya juga dengan fisik. Ya, mari kita mendasarkan perenungan kita dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Filipi 4 ayat 4 sampai 9 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana contoh terbaik di dalam kehidupan manusia yang sehat secara mental dan spiritual, siapa contoh terbaik? Tentu Tuhan Yesus, ya. Tentunya Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus tidak tiba-tiba dari bayi udah tahu semua, ya. Tuhan Yesus mengambil rupa manusia dan dia benar-benar jadi manusia mulai dari bayi, ya. Mulai dari bayi. Di dalam Lukas pasal 2 ayat ke-52 dijelaskan, ya, saya akan bacakan bagi kita semua Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi di sini dikatakan Yesus makin bertambah hikmatnya. Ya, ini berbicara tentang fisikal dan mental. Ya, bertambah besarnya dan hikmatnya. Ya, bertambah besarnya dan hikmatnya. Besarnya tentu secara fisik. Ya, jadi Yesus mengikuti pertumbuhan, ya, atau tumbuh kembang yang sama dengan manusia lainnya. Mulai dari bayi, ya, hanya saja memang dikandung dari Roh Kudus. Tetapi selain dari itu,
Tuhan Yesus mengikuti perkembangan sebagaimana anak-anak yang lain. Ya, dia bertambah secara fisik sudah pasti, bertambah besar, ya, dan juga bertambah hikmatnya. Nah, ini berkaitan dengan mental, ya, pikiran, perasaan, kehendak itu berkaitan dengan mental, ya, termasuk kecerdasan itu juga bagian dari mental. Jadi um, itu tidak terjadi begitu saja. Ya tentu secara fisik, secara mental orang berkembang sesuai umur, ya. Tetapi ada kalanya orang badannya sudah berkembang matang, mentalnya belum, ya. Ada yang mentalnya lemah, ya, atau dibilang anak penakut lah, ya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang secara fisik tumbuh kembangnya tidak optimal, ya. Tapi Yesus memang tumbuh secara optimal dan bahkan bukan hanya secara fisikal atau jasmani dan secara mental atau hikmat, tetapi juga tentu secara spiritual. Dikatakan makin dikasihi Allah, ya, makin dikasihi oleh Allah. Ini menunjukkan bagaimana Yesus Kristus di dalam rupa sebagai manusia memiliki relasi yang intim dengan Allah Bapa, ya. Dan Tuhan Yesus mengikuti proses yang ada pertumbuhan dan bukan hanya relasinya dengan Bapaknya tetapi juga dengan manusia, dengan orang tua, dengan sesama. Dikatakan makin dikasihi manusia. Ini berbicara tentang perkembangan sosial, kemampuan interaksi sosial dari seorang pribadi Yesus Kristus. Dan Yesus adalah satu-satunya contoh yang sempurna berkembang di dalam segala aspek kehidupan, baik secara fisikal, mental, spiritual, maupun sosial. Ya, jadi di sini kita belajar bahwa mental tidak tiba-tiba kuat, ya. Spiritual tidak tiba-tiba tangguh, ya. Sosial tidak tiba-tiba kita bisa bergaul dengan baik, bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Begitu juga dengan fisik, ya. Kalau dari kecil nggak pernah olahraga, makannya gizinya kurang, maka akan mempengaruhi, ya, tumbuh kembang secara fisik. Ya memang tetap akan bertumbuh, tetapi tidak seoptimal atau tidak semaksimal dari orang yang sejak kecil mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Nah, firman yang kita baca tadi menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara tema kita kan sehat mental dan spiritual, ya. Sehat mental dan spiritual. Ada keterkaitan di dalam penelitian yang umum yang bukan hanya di agama Kristen. Ada satu jurnal yang saya sempat baca artikelnya bagaimana keterkaitan spiritual dengan mental itu kuat, ya. Ada kaitannya, ya, bukan tidak ada hubungannya, ada kaitannya yang cukup berpengaruh. Ya, ada satu survei di kampus-kampus. Ini bukan hanya tentang kekristenan, ya, karena penelitinya juga multi agama, ya. Jadi kalau orang yang punya kehidupan spiritual yang baik, maka cenderung, tidak pasti ya, cenderung akan lebih tahan dalam menghadapi tekanan, ya. Dan tentu kita yakin, apalagi kalau mengenal Tuhan yang benar, ya, Tuhan yang benar-benar betul dan betul-betul benar, ya, maka seharusnya semakin kuat kerohaniannya, maka mentalnya juga semakin stabil, ya, khususnya anak-anak remaja. Kalau kita mungkin udah kenyang pengalaman semua, udah banyak makan asam garam, ya, makanya makan asam jadi asam lambung, asam urat, ya, makan garam maka pada hipertensi, darah tinggi. Itu karena banyak makan asam garam. Ya kalau anak-anak muda, anak remaja kan jadi masih terombang ambing biasanya kalau spiritualnya tidak kuat. Makanya gereja memberikan perhatian sejak anak kecil, ada sekolah minggu kelas kecil, ya, sampai nanti ada ibadah remaja, ada ibadah pemuda. Supaya apa? Ya karena itu, karena ada kaitan antara
spiritual atau kerohanian dengan mental, ya, tentang temperamen, tentang karakter, tentang daya tahan, kedisiplinan, itu terkait mental semua, ya. Maka itu adalah sesuatu yang tidak terjadi begitu saja, ya. Kalau kita mau punya spiritual dan mental yang baik, maka itu harus terus dibangun, ya. Biarpun mungkin kita udah cukup berumur, ya, kalau secara fisikal udah nggak bisa lagi dibentuk, ya, kita udah menurun. Bahkan kata ahli kesehatan, di atas umur 30, grafik kesehatan dan fisik kita itu udah menurun. Bukan meningkat lagi, mentok di umur 30. Kalaupun dijaga dengan begitu hebat secara fisik, umur 40 udah pasti menurun, ya. Udah pasti menurun. Tanda-tanda penuaan, keriput sudah mulai sedikit-sedikit kelihatan, uban sudah mulai bertumbuh di sana sini, ya. Secara fisik nggak bisa lagi bertumbuh, tapi secara mental, secara spiritual, secara sosial itu bisa terus bertumbuh seumur hidup. Nah, ini kabar baik bagi kita, ya. Kabar baik bagi kita. Maka seringkali orang semakin umurnya banyak, pada umumnya, tidak semuanya ya, pada umumnya semakin bijaksana, semakin tenang, mentalnya semakin kuat. Ya, dan tentu diharapkan itu diakibatkan oleh spiritualnya juga semakin baik, ya. Nah, ini yang perlu di apa istilahnya, bukan cuma dipelihara tapi ditingkatkan, ya, ditingkatkan. Nah, ini bisa untuk ditingkatkan. Makanya tadi firman Tuhan mengatakan apa tadi, bagaimana Rasul Paulus memberikan tips-tips yang begitu jelas, ya, dan gamblang. Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Itu untuk bukan hanya menjaga kesehatan mental dan spiritual, tetapi bahkan kalau kita senantiasa bersukacita, maka itu akan bertambah-tambah kesehatan mental dan spiritual kita, ya. Karena tadi kaitannya sangat kuat antara spiritual dan mental, ya. Jadi firman Tuhan kan di Amsal juga bilang hati yang gembira, ya, di perjanjian lama ya dibilang hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Wah, di Amsal banyak tuh uh, hikmat tentang sukacita, ya, tentang semangat, ya, itu mempengaruhi mental kita. Maka kita harus terus bersyukur kepada Tuhan, dan orang yang pandai bersyukur, ya, bahkan bersyukur bukan hanya ketika baru gajian atau ketika banyak uang, ya, tapi bersyukur, bersuka cita bahkan ketika hidup lagi susah, ya, ketika ekonomi lagi seret, ketika sakit penyakit lagi menyerang kita. Nah, kalau kita tetap bersuka cita dan bersyukur, maka daya tahan kita itu meningkat. Nah, itu terbukti. Itu terbukti di dalam penelitian-penelitian termasuk yang dilakukan oleh dunia kedokteran. Ya, maka bukan hanya mental dan spiritual, fisik kita juga akan lebih kuat, ya, kalau kita bersuka cita senantiasa. Lalu dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini bukan bukan disuruh pamer, ya, bukan disuruh pamer. Kalau baik harus pengumuman gitu, enggak, ya, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kita kalau baik itu bukan diam-diam, harus diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, minimal kita suka menyapa orang, tetap tenang, stabil di dalam emosi kita, di dalam menyelesaikan masalah, kita juga bijaksana. Nah, itu kan bisa dilihat orang, ya. Jangan cuma di dalam aja. Nah, itu buktinya kan dari kehidupan perilaku kita, perkataan kita sehari-hari. Ya, maka kita jadi orang percaya yang sehat mental dan spiritual mesti kelihatan, yang nggak mungkin diem-diem. Itu harus, maksudnya harus berbuah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga dikatakan jangan khawatir tentang apapun juga. Ini menyatakan apa? Semua manusia pasti pernah, nggak pernah khawatir. Ya, kalau yang bilang nggak pernah khawatir, saya khawatir orang itu nggak ngerti apa khawatir. Sangat manusiawi, sangat biasa, ya. Jadi dalam keadaan tertentu kadang-kala kita khawatir. Misal kalau anak kita masih sekolah lah,
belum pulang-pulang ini jam sekolah, pulang sekolah jam 3, kok jam sore belum pulang, telepon nggak aktif HP-nya. Waduh, itu biasanya orang tua akan khawatir ya. Padahal mungkin lagi ada les tambahan kan di sekolah, lalu handphonenya habis baterai, maka nggak bisa dihubungi ya. Cuman biasanya kita khawatir, cuman khawatir tidak sampai mengganggu kesehatan mental, apalagi kesehatan spiritual. Karena apa? Karena ada mekanismenya. Ya, di ayat 6 dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Ya, nah itu indahnya kita orang Kristen, ya, bahwa kita tidak menggantungkan kekuatan kita, kesehatan mental spiritual tidak menggantungkan pada kekuatan kita pribadi, tapi kepada Tuhan. Ya, ketika kita khawatir, bingung, mentok, ya, ada Tuhan, maka kita tinggal berdoa saja kepada Tuhan. Tapi ingat, dengan ucapan syukur, ya, bukan dengan menggerutu-menggerutu. Nanti bisa-bisa kesandung di rel, ya. Muka kita nggak apa-apa sih kesandung di rel. Takutnya relnya yang penyok, nanti kereta jadi meleset-meleset jalannya. Ya, karena apa? Karena damai sejahtera dari Tuhan itu melampaui segala akal. Ya, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mungkin kita cukup dewasa, mungkin kita cukup sabar, mungkin kita cukup hebat, ya, bijaksana, tetapi tetap ada batasnya, tetap ada mentoknya. Ya, maka kita selalu perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, maka kita semua punya kelemahan dan kekurangan. Ya, hanya saja kelemahan dan kekurangan beda-beda bagian. Ya, ada orang yang kekurangannya mungkin kurang sabar, ada orang yang kekurangannya kurang semangat, ada orang yang kekurangannya kurang rajin, ada orang yang kekurangannya kurang mengampuni orang lain. Ya, setiap orang punya kekurangan karena kita masih tinggal di dalam daging, di dunia yang fana, yang sudah jatuh ke dalam dosa. Maka setiap kita pasti punya kekurangan masing-masing. Karena itu kita harus menggantungkan diri kepada Tuhan yang mampu memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Nah, sehingga pikiran kita, hati kita harus diisi dengan hal-hal, ya, di ayat 8 ini bagus sekali. Ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, seringkali kita mikir yang serem-serem, ya, khawatir. Kayak tadi misalkan anak belum pulang sekolah, waduh nanti diculik, waduh nanti ketabrak kereta, waduh nanti keserempet bajai dan lain sebagainya. Ya, penelitian menyatakan lebih dari 90% kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. Ya, tidak pernah terjadi. Lebih dari 90%. Ya, hanya karena itu kita perlu mengisi pikiran kita, hati kita dengan hal-hal yang baik. Ya, kalau zaman sekarang bilang jangan suka suujon, ya, suka berprasangka buruk. Ya, suka berprasangka buruk. Misalnya kita kena sakit tertentu, lalu kita mikir, wah, saya dihukum Tuhan kah? Wah, saya dosa apa saya ya? Kok saya bisa sakit? Ya, lalu kemudian ada keluarga yang kemalangan. Wah, itu dia kenapa ya? Kok bisa begitu ya? Oh, pasti itu dia ada dosa yang tersembunyi. Nah, kadang kita mikirnya negatif-negatif. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita pikirkan yang baik, ya. Bukan berarti kita hanya terus positive thinking, tidak. Ya, ada kalanya memang Tuhan sengaja mengajar dan menghajar kita, ya kadang memang karena kesalahan kita juga. Ya, tapi jangan cepat selalu berpikir negatif karena belum tentu itu adalah kebenaran, dan jangan sampai akhirnya nanti kita jadi menebar hoax atau fitnah, ya, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Dan Rasul Paulus di ayat 9 memberikan pengajaran yang baik sekali. Dikatakan, apa yang kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Apa yang kamu terima, kamu dengar, kamu lihat, lakukan itu. Artinya apa? Rasul Paulus ini memang teladan yang luar biasa. Ya,
Teladan yang luar biasa. Dia berani bilang gitu walaupun dia terbuka. Kadangkala dia stres, ya. Kadangkala dia juga bingung. Putus ya? Puluhan tahun bisa mempengaruhi mental dan spiritual juga, ya. Misalnya kalau sakitnya sebentar mungkin aman, tapi kalau sakit bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, itu kalau dia nggak jaga mental dan spiritualnya, bisa-bisa dia mulai berpikir Tuhan membuang saya, Tuhan jahat sama saya, kok bisa begini, kok saya sakit nggak sembuh-sembuh. Karena itu harus kita rawat, harus kita jaga, ya, walaupun kondisi tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, kita harus tetap memelihara mental dan spiritual, ya. Ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana orang-orang hebat yang masuk dalam kitab suci saja ada titik-titik di dalam hidupnya di mana mereka stres, bahkan udah hampir masuk ke dalam frustasi, ya. Nah, bagaimana kita di satu Raja-Raja 19 itu Elia. Elia itu nabi yang hebat, spektakuler, mujizatnya banyak, bahkan dia tidak dikuburkan, ya, dijemput sama kereta, ya. Kereta kereta api, ya, tapi bukan kereta api yang sekarang, bukan kereta listrik. Disamber dengan kereta gitu lalu diangkat ke langit, ya. Banyak sekali mujizat yang dilakukan Elia, ya. Tapi Elia pernah saking takutnya minta mati kepada Tuhan, ya. Padahal kalau kita baca satu raja-raja ini, itu adalah kejadian yang luar biasa. Bagaimana Elia baru saja mengalahkan bahkan membunuh 450 nabi-nabi Baal, nabi palsu, ya, ditantangin istilahnya. Ditantangin, ayo kamu berdoa kepada Baal, saya berdoa kepada Tuhan. Singkat cerita, Elia mengalahkan nabi-nabi Baal itu dan akhirnya Elia membunuh mereka. Nah, itu memang pada saat itu, ya, memang itu dikendaki oleh Tuhan, ya. Karena itu Elia tidak dimarahi oleh Tuhan dia ketika dia membunuh nabi-nabi Baal 450. Tapi kemudian ketika Ratu Izebel yang adalah bosnya nabi-nabi palsu itu marah dengar 450 nabi dibunuh, dia kirim utusan mengancam Elia, besok kamu akan seperti nabi-nabi Baal yang kamu bunuh itu. Tiba-tiba Elia jadi ketakutan luar biasa. Bayangkan, dengan nabi palsu 450 orang, dia nggak ada takut-takutnya. Tapi ketika dibilang Ratu Isabel mau membunuh dia, dia takut setengah mati. Bahkan dia berdoa kepada Tuhan, minta mati. Ya, minta mati. Nah, ini menunjukkan seorang nabi hebat saja, ada waktu dalam hidupnya, dia stres. Bahkan mentok, frustasi. Ya, sampai dia minta mati. Ya, tapi Tuhan menghibur dia, ya, diberikan makan, berikan minum, lalu dia mendapat kekuatan baru dari Tuhan, ya. Level nabi aja bisa stres. Yeremia, ya, apa yang terjadi pada nabi Yeremia? Ini juga nabi besar. Yeremia juga stres karena dalam pelayanannya dia 40-an tahun melayani. Bangsanya nggak mau dengerin dia, ya. Nggak mau dengerin. Bangsa Israel tidak pernah mau bertobat ketika Nabi Yeremia melayani selama 40 tahun, melayani dengan setia. Dan Yeremia dipuji oleh Tuhan akan kesetiaannya. Tetapi Yeremia, karena dia stres melayani, ya, orang nggak bertobat-bertobat, ya. Yeremia mengutuki hari kelahirannya. Waduh, ini Alkitab sangat terbuka, ya. Ya, Alkitab tidak menutup-nutupi. Bahkan kekurangan para nabi pun diceritakan dengan gamblang. Ini orang sampai mengutuki hari kelahirannya itu pasti lagi stres berat itu. Ya, lagi stres berat. Lalu eh, siapa lagi? Yunus. Nabi Yunus. Dia kesal dan ingin mati. Ya, dia nggak terima Tuhan mau menyelamatkan bangsa Niniwe karena bangsa Niniwe itu bukan orang Israel, ya, bangsa lain, bukan bangsa pilihan Allah. Orang Niniwe itu jahat,
brutal, sadis. Maka ketika Tuhan menyuruh Yunus untuk um, menyerukan pertobatan kepada bangsa Niniwe, Yunus nggak terima. Ya, maka Tuhan mau mengajarkan Yunus, ya dia lagi istirahat, Tuhan tumbuhkan pohon jarak yang memberikan keteduhan kepada Yunus di bawah pohon jarak, tapi lalu Tuhan matikan pohon itu, lalu Yunus kesal. Ya, lalu Yunus bilang, ya saya tahu Tuhan Maha Kasih, Tuhan mau selamatkan mereka, tapi dia nggak suka. Ya, dan dia juga bilang cabutlah nyawaku, dia juga minta mati kepada Tuhan. Waduh, ini level Nabi Yunus, Nabi yang begitu terkenal, ya. Lalu di Perjanjian Baru ada Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus bilang ada duri dalam daging Tuhan taruh, ya. Sudah 3 kali aku meminta, tetapi Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Lalu tapi Rasul Paulus tidak sampai frustasi. Akhirnya Rasul Paulus mengerti bahwa itu sengaja duri dalam daging diberikan Tuhan, dan Tuhan tidak menyembuhkan Paulus walaupun Rasul Paulus sudah berdoa 3 kali. Akhirnya mengertilah Paulus bahwa Tuhan tidak mau Rasul Paulus menjadi sombong. Itu dia sebutkan di ayat ke-6-nya kalau tidak salah. Dan di penutupnya Rasul Paulus bilang, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Maka kesimpulannya, jika aku lemah, maka aku kuat. Rasul Paulus ini salah satu rasul yang sepak terjang pelayanannya luar biasa. Ini yang paling tahan banting istilahnya. Yang pelayanannya paling luar biasa. Ya, secara jumlah, secara luas wilayah, jumlah orang yang dilayani, paling banyak dia mission trip 3 kali. Mission tripnya bukan 2-3 hari ya, mission tripnya bertahun kalau dia mission trip. Lama-lama bener. Ya, beda dengan mission trip zaman sekarang paling berapa hari udah pulang. Ya, Rasul Paulus 3 kali mission trip. Ya, dia luar biasa, karam kapal lah, dipukul, dicambuk, dipenjara. Ya, tapi betapapun dia banyak berkorban dalam pelayanan, baik korban waktu, korban perasaan, korban dana, ya, dia tidak hitung-hitungan, tetapi toh ada waktunya, dia minta pun Tuhan nggak kasih. Ya, Rasul Paulus tahu supaya dia tidak tinggi hati, ya, kalau apapun dia ngomong Tuhan nurut, waduh bahaya, bahaya. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh yang sangat sempurna ketika seorang mengalami tekanan di dalam kehidupan. Ya, ketika Yesus akan naik ke kayu salib, dia berdoa di Taman Getsemani. Bukan karena Yesus takut mati. Yesus berkata, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Yesus tidak takut mati. Ya, dia tidak takut mati. Tetapi tidak mudah ketika dia tahu ketika dia harus menanggung dosa dunia, ya, dosa yang tidak pernah dia lakukan, tetapi harus menanggungnya supaya manusia beroleh jalan keselamatan. Maka ketika dosa itu ditanggungkan kepada Yesus di kayu salib, dia tahu akan ada keterpisahan ya sementara antara dia dengan Bapaknya, ya, antara Yesus dengan Bapaknya. Itu yang berat, ya, terpisah dari Allah. Ya, itu yang berat. Maka Yesus bilang, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Nah, itu menunjukkan ada tekanan, ada stres di dalam hati dan pikirannya. Namun, karena spiritualnya memang paling prima, ya, namanya Tuhan Yesus. Kan? Ya, dia bilang, biarlah kehendakmu yang jadi, dan bukan kehendakku. Nah, ini pembelajaran yang luar biasa, ya. Bagaimana sekelas nabi-nabi pernah stres, frustasi sampai minta mati kepada Tuhan, ya. Tetapi Tuhan menguatkan. Tadi Rasul Paulus sudah memberikan ajaran di Filipi yang kita baca bahwa doakan, nyatakan kepada Tuhan melalui doa dengan permohonan dan ungkapan syukur. Karena apa? Karena kita ini manusia biasa. Rasul-rasul aja bisa stres, ya, apalagi kita. Ya, Tuhan Yesus ketika mau naik ke kayu salib aja, dia bergumul dulu di Taman Getsemani, ya. Jadi mental dan spiritual kita itu bisa naik turun,
Ya, karena itu kita perlu terus memandang kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Kalau kita mau berkeluh kesah kepada Tuhan, ya, kita manusia biasa, itu normal. Ya, tetapi jangan mengeluh terus. Ya, kalau mengeluh terus, kemungkinan kita ada sedikit masalah kesehatan spiritual maupun kesehatan mental. Ya, marah boleh, boleh. Tapi kalau marah-marah terus, itu ada masalah di dalam diri kita. Ya, santuy santai boleh nggak? Boleh. Tapi kalau santai-santai terus nggak pernah rajin, ada masalah di dalam mental kita. Ya, lalu kadang-kadang kita nggak sempat ibadah minggu, misalnya karena ada tugas, ada pekerjaan, ada kesibukan, atau karena sakit nggak bisa ke gereja. It's okay, ya. Tapi kalau nggak pernah ke gereja selama 1 tahun penuh, ada masalah dalam kesehatan spiritual kita, ya. Jadi itu. Maka memang sampai berapa persen nggak tahu, ya, nggak ada alat ukurnya. Tetapi mental dan spiritual itu tidak terjadi dengan begitu saja. Kalau mau tetap sehat, ya, perlu ada upaya, perlu ada uh, usaha yang disengaja dan konsisten supaya terpelihara. Putus ya. Aku yang putus apa putus pagelan ya? Iya, Aku iya, juga nggak ada hilang, nih yang hilang, kedengar. hilang. Ya, signal di WB lagi kurang bagus, Bu. Oh, aku kira aku. Saya juga dari tadi di sini signalnya kurang bagus. Pagelan putus. Iya, tiba-tiba putus. Ya, Iya, jadi ulang lagi, itu Pak. akhir dari apa yang bisa saya sharingkan tadi, hilang sinyal, ya, hilang sinyal. Untung tanpa sinyal doa kita tetap nyampe kepada Tuhan, ya. Ya. Kalau kalau sinyal tergantung sinyal HP, wah, bahaya kita dengan Tuhan. Ah ya Tuhan nggak kita. perlu sinyal, kita yang perlu sinyal, ya. Jadi semangat terus, kita pupuk terus, kita latih terus, ya. Tekanan itu normal, tekanan itu biasa, ya. Yang jangan sampai kita menjadi stres karena tekanan-tekanan yang ada di dalam kehidupan, ya. Jadi itu istilahnya, kita mau punya otot yang kuat, atlet-atlet binaragawan lah. Kalau mau ototnya kuat, harus diberikan beban, harus diberikan tekanan, harus diberikan stres, ya, itu untuk melatih kekuatan. Ya tentu nggak tiba-tiba beban yang lebih berat daripada kekuatan kita, kan Tuhan bilang tidak melebihi kekuatanmu. Ya, tapi Tuhan akan latih kita makin kuat, dikasih beban yang lebih berat. Makin kuat lagi, dikasih beban yang lebih berat. Supaya kita makin tangguh. Begitu juga di dalam kesehatan spiritual dan kesehatan mental kita. Ya, semakin kita bijaksana, semakin kita tangguh, Tuhan akan berikan tekanan-tekanan yang diperlukan supaya otot-otot rohani kita, otot-otot mental kita semakin mantap. Ya, jadi selamat untuk terus melatih baik spiritual, mental kita, supaya bukan hanya supaya tetap sehat, tapi lebih kuat. Ya, jadi mantap nih. Ya, jadi mantap. Bukan hanya tetap sehat, tetapi lebih kuat lagi. Dan akhirnya kalau kita lebih kuat dalam spiritual, dalam mental, maka kita akan bisa menolong orang-orang lain. Nah, itu. Ya, jadi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain, untuk pasangan, untuk anak-anak, menantu, cucu, karyawan, bos, ya, siapapun orang-orang di sekitar kita. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan dari uh, ibu-ibu sekalian, atau
mau sharing pengalaman. Nah, ini biasanya kalau orang udah senior nih pengalamannya banyak nih, itu berharga ya. Boleh dibagikan yang mau sharing maupun yang mau bertanya. Silakan. Ya, makasih Pak Gelen. Pak, berarti intinya itu sebenarnya kita nggak mungkin punya mental yang sehat kalau spiritual kita nggak sehat juga dong, Pak. Nggak mungkin dong. Tapi kalau kita punya spiritual sehat, kemungkinan besar kita punya mental bisa sehat. Bagaimana Pak? Menurut Bapak kan nggak mungkin dong mental kita bilang mental buat sehat, tapi spiritual kita tuh nggak bagus hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kalau spiritual kita bagus, kemungkinan besar mental kita bisa bagus ya Pak. Bagaimana Pak menurut Bapak? Iya, iya betul. Jadi memang uh, tidak semua itu memang ada kaitannya sangat kuat ya antara baik Mental kesehatan dan spiritual, spiritual. mental, bahkan termasuk kesehatan fisik ya. Ya. Itu semua ada kaitannya. Itu semua ada uh, kaitannya. Mana tadi sebentar ya, saya coba sharing lagi. Ada satu diagram tadi yang saya bagikan sebentar. Waduh, terhapus rupanya diagramnya. Berarti terhapus diagramnya. Jadi antara mental, spiritual, fisikal, sosial itu Itu harus um, menyatu. ya itu ada apa namanya? Ada keterkaitannya. Kaitan-kaitannya. Ya. Ya, ada Ya. kaitan-kaitannya semuanya. Ya. Dan itu bisa saling mempengaruhi. Tetapi tentu kita sebagai orang Kristen, ya kan? Intinya di Orang yang spiritual dong Pak. rohaninya kuat, maka itu sangat membantu di Ya. dalam kita juga kesehatan mental, ketangguhan Ya. mental. Ya, Ya. tadi kan saya bilang bahkan di penelitian kepada mahasiswa di universitas umum juga ada kecenderungan orang yang em, punya kerohanian atau yang suka dalam aktivitas kerohanian, maka cenderung akan lebih tangguh. Ya, akan lebih tangguh. Ya, memang tidak semua. Ya, bahkan tadi dibilang nabi aja bisa stres. Tapi kan sekali doang dia itu stres itu. Lalu dia ditolong oleh Tuhan. Lalu dia bisa lanjut lagi. Ya, jadi maka itu kita perlu terus memohon kepada Tuhan karena Tuhan bisa menyembuhkan atau menyehatkan bukan hanya spiritual tapi mental, fisik, semua ya tergantung kepada Tuhan. Ya, karena itu mari kita terus dengan pertolongan Tuhan juga kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita lebih tangguh ya, lebih tangguh di dalam mental gitu. Ya. Terima Oke, kasih. makasih. Ada lagi? Ada lagi ibu-ibu yang mau Nggak nanya? mesti tanya ya, mau sharing juga boleh. Ya, mau share juga boleh. Ayo ibu-ibu, apa ibu-ibu semua spiritualnya udah bagus, mentalnya udah kuat semua. Justru semua kena mental disorder. Ayo Yuli. Iya, Ayo, kalau ngomong dari sisi psikologi sih, kalau dilihat dari sudut psikologi, kata orang ahli psikologi, kita semua punya unsur gila katanya. Cuman mungkin ada yang 0, sekian persen, ada yang 1%, ada yang 2%. Tapi Ya itu kan yang sempurna. masuk akal ya, karena kita tinggal di dunia yang berdosa, jatuh dalam Ya, dosa. Iya. Hanya Tuhan yang dosa. sempurna. Iya, Ya, betul itu maksudnya hanya Tuhan sempurna. Yang benar. penting Ya, menurut saya sih hubungan itulah dieratkan, ditambah lagi apalagi kita yang udah tua-tua ini sadar diri, panggilan udah antrian ya. Cuma kita nggak tahu. Jadi supaya orang tua itu jangan marah-marah marah-marah. Marah boleh tetapi jangan marah-marah. Ya kan? Curiga boleh tetapi jangan yang lebay-lebay gitu kan, Pak. Nah, pokoknya Iya, asal hubungannya bagus, pasti itu ditolong Tuhan iya, deh, disadar ingatkan gitu aja. Jalani hidup ini. Kita pasti kita orang gila kok. iya.
Saya nggak mungkin, enggak. Bu. Terus gila juga kamu. Kemarin kenapa kamu juga mandi air dingin udah tahu keringetan, kan gila itu. Itu Terus itu namanya kurang ah, berhikmat, Bu. iya, kurang berhikmat ya, sama dengan tidak sempurna kan? Itulah Ya, dia. Oke, seru juga ini emang tadi. Iya. Seru juga. Gimana udah hilang aku punya nih. Gara-gara ngomel udah hilang nih. Zoom-nya udah hilang nih, kayak gimana yuk. Ayo. Udah nggak ada layarnya kan? Masih ada suaranya kok. Masih Masih kami ada. Iya, mendengar. layarnya nggak ada. Masih ada. Layarnya masih ada. Masih. Tapi saya nggak bisa lihat Kayaknya ibu-ibu. Diapain nih? masih lah ini udah mau kamu Meta. Masih Mami Meta yang cantik itu Hah? terpampang Mana? nyata. Aku nggak Di lihat layar. ibu-ibu, nggak bisa lihat Videonya ibu-ibu. Diapain Mami nih? Meta Ayo. cantik itu. Zoom-nya kena mental disorder. Kan bener, aku nggak bisa lihat ibu-ibu. Udahlah. Buka layar kameranya, Mam. Udah. Batal. Ah, layarnya yang kena mental. iya. Untung bukan saya tuh lagi kena mental lagi tuh. Bukan Ayo. mental, Bu, mental. Bisa aja. Marley memang Mental. bagus itu. Pak Gelen, jadi kalau spiritual bagus, mental bagus, kalau spiritual bagus, otomatis mental pasti bagus, bagus, semuanya bagus, kita jadi berkat buat orang lain juga ya Pak. Kita bisa banyak hal yang orang boleh melihat dari kehidupan kita ya. Iya. Iya, itu yang penting sih. Maka tadi dibilang hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Maksudnya bukan pamer, ya, tapi Iya. harus kelihatan, harus dirasakan, Iya, memberikan kelihatan dampak bahwa kepada orang lain itu maksudnya. Dampak dari bagaimana Iya. kita itu bergantung sama Tuhan ya.